Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas pelatihan kita hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juliani Nasuryani, SPSI, yang akan menjadi coach pada kelas pelatihan yang akan dilaksanakan hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, saya mau tanya dulu nih. Pernah nggak sih kamu merasa sulit banget mengelola emosi negatif, pusing memikirkan cara memecahkan masalah, sering menghindar dari masalah, atau merasa nggak cukup dukungan sosial dari lingkungan teman-teman? Nah, kamu nggak sendiri nih, kamu sedang berada di tempat yang tepat. Karena hari ini kita akan belajar mengenai coping strategi, yang dimana kamu akan belajar mengenai strategi yang tepat untuk tetap bertahan di tengah tekanan hidup. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak sih coping strategi itu apa? Nah, singkatnya, coping strategi itu adalah cara kita atau teknik yang digunakan individu untuk mengatasi stres, tekanan, atau masalah dalam hidup. Nah, terdapat dua aspek utama dalam coping strategi menurut Lazarus dan Folkman tahun 1984, yaitu ada problem focus coping, yang dimana strategi ini berfokus pada menghadapi masalah secara langsung dan menyelesaikan masalahnya. Terdapat aspek-aspeknya, yaitu yang pertama ada seeking informational support, yang kedua ada confrontative coping, dan yang ketiga ada painful problem solving. Nah, problem focus coping ini cocok digunakan saat kita merasa punya kontrol atau situasi yang sedang kita hadapi. Kemudian yang kedua ada emotion focus coping. Strategi ini berfokus pada mengelola emosi daripada langsung menyelesaikan masalahnya. Aspek-aspeknya yaitu ada yang pertama ada pengendalian diri, kedua ada menjaga jarak, ketiga ada penilaian kembali secara positif, keempat ada menerima tanggung jawab, dan yang kelima ada lari atau menghindar. Nah, emotion focus coping ini cocok saat kita tidak bisa mengubah situasi, tapi bisa mengubah cara menyikapinya. Nah, sekarang yaitu definisi coping strategi. Menurut Lazarus dan Folkman, coping strategi itu adalah suatu cara yang strategis dengan upaya untuk mengelola, menerima, mentolerir, dan mengurangi tekanan maupun tuntutan yang membuat stres. Artinya, coping strategi bukan sekedar bertahan hidup, tapi juga bagaimana kita menghadapi tekanan dengan cara yang lebih bijak dan efektif. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi coping. Menurut Corofina Villanove, ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi coping seseorang, yaitu yang pertama ada kesehatan fisik, kemudian keyakinan atau pandangan positif, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sosial, dan yang terakhir ada dukungan sosial. Selanjutnya itu ada tips dan trik mengelola stres. Agar coping strategi kita lebih efektif, nah di sini saya mau kasih beberapa tips yang bisa dicoba, yaitu yang pertama ada pahami masalah dengan jelas, yang kedua ada manfaatkan dukungan sosial, yang ketiga ada hindari strategi maladaptif, yang keempat ada pelihara sikap optimis dan keyakinan diri, dan yang kelima lakukan relaksasi atau aktivitas yang positif. Selanjutnya ada pengalaman subjektif yang pernah saya alami, yaitu yang pertama itu ada tekanan akademik yang bikin cemas, kemudian ada sulit mengambil keputusan, dan sulit mengendalikan emosi. Nah, hal-hal seperti yang saya alami itu umum dialami teman-teman lainnya, dan hal itu bisa dikelola dengan coping strategi yang tepat. Hasil penelitian jurnal terkait materi coping strategi yaitu yang pertama, berjudul Strategi Coping Korban Bullying oleh Martinus Wahab dan kawan-kawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua subjek korban bullying menggunakan coping strategi yang berbeda. Terdapat 7 aspek termasuk problem focus coping dan emotion focus coping, yaitu ada seeking informational support, confrontative coping, planful problem solving, seeking social emotional support, escape religious, self-control, dan accepting responsibility. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Strategi Coping pada Pengangguran Perempuan Dewasa Awal oleh Najma Nuriza. Hasilnya, perempuan yang sedang menganggur cenderung menggunakan emotion focus coping seperti bermain sosial media, tidur, membaca buku, menonton acara hiburan. Hal ini menunjukkan bahwa coping strategi sangat bergantung pada konteks dan kepribadian masing-masing individu. Berikut merupakan referensi jurnal yang saya gunakan. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga setelah kelas pelatihan ini, kalian bisa mengenali bentuk coping diri sendiri dan mulai memilih strategi yang lebih efektif dan adaptif. Karena kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana menyikapinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di kelas pelatihan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.